Dari hari pertama kita lahir, semua yang kita lihat, dengar, alami, telah dimanipulasi dengan cakap. Tanpa sadar, sebagian besar manusia hidup dalam sistem matriks artifisial yang terisolasi, seperti di film The Truman Show. Kebenaran membuat kita tidak nyaman, tapi pasti membebaskan kita pada akhirnya. 1. Tentang makanan. Perusahaan besar makanan dan pertanian menggantikan bahan makanan alami dengan zat sintetis, mengendalikan sumber makanan dan produksi tani, mendorong penggunaan pestisida skala besar dan mempromosikan pasokan benih rekayasa genetika sehingga merusak struktur genetik tubuh dan melemahkan sistem kesehatan kita. 2. Kesehatan. Sistem medis modern mendorong kita konsumsi semakin banyak obat, dan membentuk sistem vaksinasi komprehensif, yang menghancurkan kekebalan alami kita, mulai dari bayi baru lahir hingga orang dewasa. Selain itu, mereka juga mempersulit tabib kesehatan tradisional. Juga mewajibkan paten teknologi agar memblokir teknologi yang mengancam industri kabel. Karena dengan membuat kita sakit, perusahaan farmasi menghasilkan uang. Kesehatan jadi semakin dirusak oleh perusahaan besar bioteknik dan farmasi. 3. Edukasi. Sejak kecil kita diajarkan memahami dunia lewat buku dan media, namun di bawah pengaruh pandangan dunia yang terdistorsi, dan informasi sejarah manusia yang sengaja diubah dan terpecah belah, sistem pendidikan yang seharusnya mendukung kebebasan jiwa, mengubah kita menjadi alat mempertahankan operasi matriks. Kita mengorbankan impian dan kebebasan pribadi demi mendapatkan sejumlah kertas untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup, seperti makanan, pakaian, hiburan, dan transportasi. Uang menjadi alat terbaik untuk mengendalikan manusia. 4. Media massa. Unit penelitian pengendalian otak, seperti proyek MK Ultra yang diprakarsai oleh CIA, memanfaatkan industri hiburan, menggunakan film dan musik pop untuk menanamkan pikiran tertentu. Mereka tahu cara menggunakan film dan televisi untuk memicu reaksi emosional, memanfaatkan kesadaran kolektif kita untuk mencapai tujuan mereka, yaitu terus mempertahankan operasi matriks. Kita terbiasa mendapatkan informasi dunia dari media arus utama, padahal perusahaan media global besar seperti NBC Universal dan News Corp menyogok dan memeras untuk mengendalikan laporan berita setiap hari, menuntun pikiran rakyat sesuai keuntungan mereka. Perusahaan teknologi besar seperti Alphabet Inc., Amazon, Twitter, dan Facebook mengumpulkan dan menjual informasi pribadi, menyensor dan mengontrol media sosial menggunakan algoritme, agar memudahkan pemerintahan. 5. Korporasi global. Manajemen perusahaan dipilih dari direksi yang saling terkait dan sekelompok kecil pengelola, yang sebagian besar diatur oleh lembaga keuangan, seperti Citigroup, Merrill Lynch, Deutsche Bank AG, JP Morgan Chase & Co., Credit Suisse, dan membentuk jaringan kontrol perusahaan global. Selain itu, mereka menempatkan orang sendiri di posisi kunci pemerintahan, memberikan akses investasi kepada para senator dan menetapkan keberlakuan hukum. Federal Reserve tidak bersifat federal dan tidak memiliki dana cadangan. Ia didirikan pada tahun 1913 oleh keluarga perbankan sebagai perusahaan swasta. 6. Pemerintahan, perusahaan media, teknologi, makanan, farmasi, dan perusahaan-perusahaan besar dunia lainnya yang ternama, mengatur orang-orangnya sendiri menduduki posisi-posisi penting di pemerintahan, mempengaruhi arah pengambilan keputusan pemerintah. Politikus tidak pernah benar-benar melayani rakyat, karena ada kekuatan pengendali yang tak terlihat di balik layar. Sebaliknya, pemerintah menggunakan media massa, supaya meyakinkan kita secara keliru bahwa masyarakat memiliki hak-hak terjamin. Dengan begitu, kita terus menyerahkan kekuatan kita dengan percaya diri, dan membiarkan mereka memutuskan takdir kita. Tidak hanya itu, daftar kebohongan masih panjang. Yang disebut bencana alam, seperti angin topan, gempa bumi dan tsunami, dapat dibuat secara artifisial dengan HAARP, senjata energi terarah, dan senjata laser satelit. Program rahasia luar angkasa ini memiliki teknologi canggih yang melampaui teknologi dunia permukaan 50-1000 tahun. Segalanya adalah kebohongan yang saling terkait, beda level beda sistem kontrol. Inilah kebenaran dari masyarakat saat ini. Ini hanya sebagian yang sangat kecil dari masalah sebenarnya.
Kalau Anda mengeksplorasi lebih jauh kekuatan kontrol yang lebih dalam di baliknya, kata-kata kunci ini akan muncul: keluarga Rothschild, grup Rockefeller, Jesuit. Bukti-bukti selalu ada, menunggu setiap orang mencari sendiri kebenarannya. Kita menyerahkan kekuatan kita untuk membantu mereka yang berkuasa membangun matriks kontrol yang melindungi kepentingan segelintir orang di puncak piramida. Mereka yang berkuasa tidak akan memberitahu kita apa yang sesungguhnya terjadi, karena takut kehilangan kendali atas kita. Bagaimanapun juga, kitalah manusia yang mempertahankan kelancaran matriks ini. Kita adalah aset dan alat yang paling berharga. Saatnya mengambil kembali kekuatan kita. Setelah mengetahui kebenaran, kita bisa memilih untuk mengambil kembali kekuatan kita dan membuat perubahan. Tanyakan dalam hati, dunia seperti apa yang benar-benar kita inginkan? Bayangkan sebuah dunia tanpa kemiskinan, penyakit, perang, konflik, manipulasi, penipuan. Bayangkan masing-masing dari kita diselimuti samudera kasih, bebas mengambil yang kita butuhkan, dan tanpa syarat mendapatkan kebenaran, kesehatan, sukacita dan kebahagiaan. Setiap orang bebas menjelajahi seluruh alam semesta dan menjalani hidup kita, memenuhi impian terdalam. Masa depan yang indah terbuka lebar.